Angin berhembus, burung berkicau, daun-daun menutupi kusen jendela. Bayi kecil tertidur lelap. Aduh. Sial, dari kecil lumpuh otak. Kekeringan di desa kita tak pernah berhenti. Pasti dia jelmaan bintang sial. Wajah. Wah, akhirnya kau datang. Cepat selesaikan si imut sialan ini. Oh! Aku masuk ke dalam cerita. Aku ingat ibuku. Ayah brengsek membuatku dan ibu mati tragis di akhir zaman. Kelaparan awal di Cishui telah meluas menjadi bencana global. Semua tanaman mati secara anomali, segala sesuatu layu. Sumber makanan kurang. Ini ada makanan, jangan berebut. Sisakan untukku. Jika saat itu bisa lebih awal melihat rencana Xiao Su, mungkin ada cara. Akhirnya aku berhasil menelitinya. Saya lihat, ini anti kekeringan yang bisa menghidupkan kembali tanaman. Istriku benar-benar jenius. Kalau begitu, Ajalmu juga sudah tiba. Apa? kau benar-benar bodoh. Tak sadar aku setiap hari memberi racun di makananmu. Hidupmu tak akan lama lagi. Kau ingin membunuhku hanya untuk anti kekeringan ini. Dengannya, dapat harta, kemewahan yang tak terhingga. Kamu sangat kejam. Ini baru kejam. Aku belum memberitahumu. Akulah yang menyuruh Scar membunuh putrimu yang cacat otak itu. Darahnya kujadikan ramuan obat untuk percobaan. Lo wajib kasihku. Xiao Su, kamu bajingan kecil. Aku jadi cacat otak putri buku. Scar ini suruh ayah brengsek mau bunuhku untuk ramuan. Tidak. Aku dan Bu jangan mati. Selamat atas transmigrasi. Kemampuan telepati jarak jauh terbuka. Anda bisa dengar pikir siap dan siar jauh. Oh. Tolong, dukun telah menculikku dan dua-dua. Cepat selamatkan kami. Itu benar-benar suara Kak Cie. Dia dalam bahaya. Aku harus pergi menyelamatkannya. Kenapa masih diam saja? Kak Cie, kamu ada di dalam? Siapa itu? Oh, Xiao Ye ya. Profesor Su datang ke rumahku. Minta aku mengusir roh jahat dari dua-dua. Orang luar tidak boleh ganggu. Pulanglah kamu. Jangan-jangan Kamu salah dengar. Pasti salah dengar. Lihat, di dalam sangat tenang. Pulanglah dengan tenang. dasar kau berani menggigit aku. Aku cekik kau. Benar, ada yang menyiksa dua-dua. Minggir. Aduh. Dasar kau berani merusak rencanaku. Bibi, semangat. Aku pernah mengalahkan beruang, apalagi kamu. Seberat ini, belum seberat anak babiku. Pergi. Kak Cie, suaramu keras sekali. Dari jarak 1/2 kilometer, aku dengar teriak minta tolongmu. Aku mulutku selalu ditutup. Bagaimana kamu bisa dengar suaraku? Sudahlah, itu tidak penting. Yang penting dua-dua baik-baik saja. Sayang, ini salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian di desa, membuatmu dan dua-dua hampir celaka. Ayah brengsek yang munafik. Minumlah bubur untuk menenangkan diri. Mama, jangan minum. Ada racun di situ. Bodoh. Sudah lama makan racun. Tidak sadar juga. Apa katamu? Ada apa? Cepat minum.
Ini millet yang susah payah aku minta. Maaf, tadi aku melamun. Tidak apa-apa. Aku akan ambilkanmu semangkuk lagi. Terima kasih, suamiku. Wanita sialan, setelah berhasil meneliti zat anti kekeringan, matilah, aku sudah tidak sabar nunggumu lagi. Aku benar-benar mendengar suara hati Xiaoshu. Xiaoshu, dia benar-benar ingin membunuhku. Nani, lihatlah. Mama, kamu sudah minum racun selama 1 bulan. Mama, kita harus mencari cara untuk mendapatkan penawarnya dari ayah bajingan itu. Kalau tidak, kamu tidak akan bertahan lama. Dudu, kamu bisa berbicara dengan Mama. Apa yang kamu katakan, itu benar? Mama, itu benar. Kamu harus percaya padaku. Dudu, kamu adalah darah daging Mama sendiri. Tentu saja Mama percaya padamu. Mama, sebelum kamu mendapatkan penawarnya, jangan sampai berkonflik terbuka dengan ayah bajingan itu. Baik, Mama janji padamu. Hal lain, bencana kelaparan, akan berkembang menjadi kiamat global. Tanaman pertanian akan mati kekeringan secara bertahap. Virus, kering, akan mengubah gen tanaman. Semua tanaman akan mati secara tidak normal. Saat itu, pangan akan sangat langka, mayat-mayat kelaparan berserakan di mana-mana, dan tatanan akan runtuh. Semua orang hanya mengira ini adalah bencana kekeringan, tetapi tidak menyangka ini adalah petanda akhir zaman. Benar, dan agen anti kekeringan hanya bisa meredakan bencana sementara. Kita cari anggrek bintang, anti racun, bisa atasi kah? Mama percaya padamu. Sayang, sudah lama menunggu ya. Aku membuat kamu semangkuk baru. Terima kasih, sayang. Aku akan minumnya setelah buburnya dingin. Baik, nanti aku yang ambil mangkuknya. Jangan sampai terbuang sia-sia. Xiaoshu. Hmm? Dua-dua baru saja bilang kiamat akan datang. Sayang, apa kamu terlalu lelah belakangan ini? Kurang istirahat. Kamu berhalusinasi. Dia menderita cerebral palsy. Tidak akan bertahan lama lagi. Oh, maksudku, cerebral palsy sulit diobati. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Anak cerebral palsy tidak pantas jadi anakku. Masih harus cari kesempatan lagi. Bunuh dia untuk jadi obat. Bajingan yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Aku takkan biarkan kamu berhasil. Kak Cie, maksudmu, si kecil ini memberitahumu kelaparan jadi kiamat? Ini terlalu. Aku tahu, ini sulit dipercaya. Tapi dua-dua memang punya kemampuan tertentu. Ikatan ibu anakku yang aku yakin. Kak Cie, sejak kamu menyelamatkanku dan sukuku serigala, dan mengajariku membaca dan menulis, aku sudah jadi orangmu. Apa yang kamu katakan akan kulakukan? Bencana kelaparan di desa memang semakin parah. Meski bukan kiamat dunia, tapi kita juga harus bersiap lebih awal. Tempatku ini, kalau diperkuat, bisa tempat lindung serigalaku. Juga bisa mengusir orang jahat untuk kita. Hanya saja apa? Hanya saja persediaan makananku di sini agak kurang. Zaumo, aku membutuhkanmu. Laut? Cie, ini cuma hidangan pembuka. Keren kan? Xiaomo, kamu ini seperti memindahkan seluruh serba ke sini. Pantas disebut orang kaya baru. Bukan kaya baru. Aku kaya A. Kamu serigala muda keren. Gara-gara kemarin kamu dan kakak serigalamu berhasil memburu beberapa babi hutan. Dengan persediaan ini, ditambah tempat perlindungan, waktu untuk mencari bunga bintang daun jadi lebih longgar. Bunga bintang daun? Benar. BBD tahan kering dan racun. Ini adalah kunci untuk mengatasi krisis akhir zaman. Dua-dua bisa bicara? Dua-dua dapat suara jauh. Bisa ramal depan. Dewa, cepat ramal aku. Apakah malam ini bisa menangkap kelinci liar? Kamu begitu hebat. Pasti tidak ada masalah. Baik,
Sekarang aku akan menyuruh orang menukar semua asetku menjadi persedia. Kamu begitu percaya padaku dan Duo-Duo? Tentu saja. Kita bertiga kan punya ikatan yang menyangkut nyawa. Mama dan Bibi, tenang. Aku pasti bantu kamu cari bintang daun. Biar semua hidup baik. Tapi aku khawatir, Xiaoshu masih akan menyakiti Duo-Duo. Mama, kita bisa memanfaatkan situasi ini. Duo-Duo, maksudmu menggunakan dirimu sebagai umpan? Tidak, ini terlalu berbahaya. Tenang saja, Mama. Kau membuatku menderita seperti ini. Siapa? Mengapa masih mengambil darahku? Aduh. Di bawah sangat dingin. Datanglah menemaniku. Bu Nona, ampun. Aku dipaksa Xiaoshu. Ampun. Ambil paket darah ayam ini untuk menghadapi Xiaoshu. Jika berani mengganggu lagi, aku akan terus menghantuimu. Baik, Nona. Duo-Duo, penampilanmu sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin eksperimennya gagal? Tentu saja akan gagal. Suci, apa maksudmu? Karena darah di beli parut wajah kamu palsu. Duo-Duo tidak mati. Bagaimana kau tahu apa yang ingin kulakukan? Kau berani menggunakan darah anak kandungmu sendiri sebagai bahan obat? Dan soal meracuniku, aku sudah tahu. Maka kau juga harus tahu. Hanya aku yang punya penawarnya. Perhatikan sikap bicara. Atau nyawamu akan melayang. Apakah kau tidak menginginkan obat anti kekeringan? Jika ingin, tukar dengan penawarnya. Nah, ya, murah. Transformasi kita sudah berakhir. Aku ingatkanmu dengan baik hati. Akhir zaman akan segera tiba. Bersiaplah dari sekarang. Jangan sampai nanti kau datang merengek-rengek memohon padaku. Memohon padamu di akhir zaman. Suci, kau gila. Setelah aku punya agen anti kekeringan, aku pasti bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Segalanya akan mudah bagiku. Pria baik yang tidak tahu berterima kasih. Serahkan padaku. Xiaomo, Xiaoye. Ayo kita pergi. Benar-benar hidup kembali. Luar biasa. Menurut analisis para ahli, bencana kelaparan di desa Cishui terutama disebabkan oleh kekeringan berlanjut baru, sehingga sebagian besar tanaman tahan kekeringan menunjukkan tanda-tanda penurunan hasil. Kekacauan warga desa yang menimbun dan merebut makanan telah ditangani oleh departemen terkait. Kakak Xiao, apakah akhir zaman yang dikatakan Suci itu benar? Benar atau tidak? Yang penting aku punya agen anti kekeringan. Aku malah berharap di luar semakin kacau. Agar barang ini bisa dijual dengan harga tinggi. Kamu persiapkan untuk lelang 3 hari lagi. Aku pasti akan mendapat untung dari bencana ini. Baik. Dua jam. Orang biasa seharusnya tidak bisa masuk lagi. Aku sudah kembali dari berburu. Tapi makanan yang bisa dimakan di luar hampir semuanya mati. Aku hanya menemukan ini. Xiaoye, kamu sudah bekerja keras. Luar tanah nampak mau hujan. Sangat aneh.
Semoga bisa bertahan sampai kita menemukan bunga bintang. Akhir zaman benar-benar telah tiba. Kalau ini berhasil, nanti tidak baik Kakak Long. Apa ya, PJ? Bagus sekali. Hah? Kakak Long, kamu sudah lihat efek ajaib. Efek ajaib. Zaman akhir. Maka harga lelang awal harus naik dari 10 karung beras menjadi 100 karung. Baik, terserah Anda. Selama formula agen anti kekeringan ada di tanganku, bukan hanya 100 karung beras, bahkan 100 lumbung. Patu datangkan ke depanku. Aku segera akan menjadi raja di akhir zaman ini. Orang luar nyaris mati toh. Ayo. Mari. Kalau bukan karena peringatan duo-duo, mungkin kita juga. Bajingan yang cari untung dari bencana ini, kita juga akan ikut. Aku akan membongkar wajah asli Xiao Su di depan umum. Oh iya Mama, di lelang ini mungkin akan muncul buku kuno yang mencatat tentang asteroid. Kita harus ambil. Baik, sepertinya lelang ini harus kita datangi. Untuk kita dan untuk semua orang. Lelang kita sekarang resmi dimulai. Mari, kita persilakan. Barang lelang pertama. Barang lelang ini adalah barang langka yang diwariskan dari keluarga ahli pengobatan. Harga buka, 10 karung beras. Ini sudah zaman apokaliptik. Barang rusakan ini buat cebok saja kasar. Siapa mau? 10 beras. Hanya orang bodoh yang beli. Betul. Betul. Saya tawar 10 karung beras. Apa? Benar-benar ada yang beli. Bodoh. 10 karung beras pertama. Yang kedua. Ketiga. Terjual. Tidak susah sama sekali lah. Barang lelang berikutnya adalah agen anti kekeringan yang dikembangkan sendiri oleh Profesor Xiao dengan susah payah selama bertahun-tahun. 1 tetes bangkit tanah. Tanaman dalam jumlah besar. Harga buka 100 karung beras. Apa ini? Tidak tahu. Apa? Benar-benar ada obat ajaib seperti ini? Kalau begitu, kelaparan di desa kita bisa diselamatkan. Tawar 150 beras. Kalau bisa mengulik formula ini, akan ada kekayaan yang tak ada habisnya. Saya tawar 200 karung beras. 200 karung beras hanya untuk harga 1 tabung reagen. Xiao Su ini benar-benar serakah. Tunggu, jangan buru-buru. Dia akan perlu terbang dulu sebentar. 300 karung beras. 310 karung. Xiao Shu, aku sudah mengerti akting kalian. Nanti dua-dua akan membalas kalian dengan keras. 500 karung. Orang bodoh itu benar-benar masuk perangkap. Paman bodoh. Aku tawar 510 karung. Paman bodoh, jangan ikut lelang lagi. Siapa yang bicara? $510 karung beras. Pertama, jangan lewatkan kesempatan. Waktu tidak akan terulang. 1000 karung. 1010 karung. Dudu, waktunya tiba. Gunakan keahlianmu. Baik, Mama. Si bodoh ini
Semakin tinggi harga yang dinaikkannya, semakin baik. Biarkan aku mendapat untung besar. Itu yang terbaik. Tanaman mengalami mutasi virus. Tahan kekeringan sudah tidak efektif. Tidak percaya? Suruh dia uji coba di tempat. 1010 karung beras. Kedua, 1010. Tunggu. Kalau siapa yang bisa jamin anti kekeringan ini efektif? Karena ini adalah hasil penelitianku. Siapa yang bisa menjamin? Anda tak salah. Aku punya sebatang malai padi yang mati. Jika Anda bisa menghidupkannya kembali, jangan katakan 1000 karung. Beli 2000 karung. Baiklah, hari ini aku akan buat kalian tercengang. Apa yang disebut mengubah takdir. Jika malai padi ini tidak hidup kembali, aku akan mati di depan kalian. Kata-katamu bisa dipercaya? Kenapa, Sucie? Kamu sendiri tak bisa temukan obat, lalu ingin menyusahkan aku. Katakan, apa yang ingin kalian pertaruhkan? Jika obat anti kekeringan ini tidak efektif, Kak Xiao, bagaimana kalau kamu menyumbangkan semua persediaanmu ke lelang? Bagaimana dengan taruhan ini? Tidak masalah. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menang. Ini benar-benar hidup kembali. Aku tambah 2000 karung. Berani bersaing denganku? 3000 karung. Shu, agen anti kekering. Pasti dapatkan 5000 karung. Enggak. Hah? Bagaimana mungkin ini? Suci, kamu berani memberiku obat palsu? Benar obat. Cuma mutasi. Kering. Sudah tidak efektif lagi. Aku bunuh kamu! Kamu hancur! Tunggu, 1000 karung beras ini untukmu. Terima kasih telah membantuku menghindari masalah besar. Tidak perlu. Berikan saja kepada para korban bencana. Wajah Xiaosu yang kala itu benar-benar membuatku tertawa. Dengan kitab kuno ini, tidak perlu khawatir, tidak bisa menemukan bunga aster yang bisa meringankan bencana. Kitab kuno? Bunga aster? Orang ini ternyata membohongiku. Kalian berdua, nanti berpura-pura menjadi staf. Curi dulu kitab kuno itu untukku. Ya. Kamu sudah mati. Tunggu, Nyonya Su. Kami adalah staf dari rumah lelang. Karena kesalahan kerja kami, barang lelang ini belum dimasukkan ke sistem. Kami perlu Anda ikut untuk menyelesaikan prosedur terkait. Tidak akan lama. Baiklah, ayo. Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Kalian. Kak Xiao, berhasil. Cepat datang ke ruang kerja. Dua-dua? Hah? Kenapa Kak Cia belum pulang? Well, aku mau dengar Mama lagi ngapain. Suci, berani-beraninya kau menipuku. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah brengsek yang menipu dan membawa Mama Alicia. Lihat. Ayo kita ikuti mereka. Kak Xiao, Orang, harta apa sebenarnya yang kau cari? Jujurlah padaku. Atau aku akan membunuhmu. Cie.
Sial, mereka senjata, kita kalah. Suara apa itu? Tidak ada apa-apa. Ikut aku. Ayo pergi. Xiaoshu, aku tidak akan pernah memberitahumu meski mati. Baiklah, kalau begitu, aku hanya bisa mengantarmu ke alam baka. Jangan. Hentikan. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Xiaoshu, agen anti kekeringan yang kamu jual ke rumah Liang itu palsu. Aku belum menghitung denganmu. Berani-beraninya menyamar sebagai orangku dan berbuat jahat di sini. Sekarang pergilah dan ganti semua persediaanmu padaku. Aku ganti. Jangan gegabah. Bawa dia pergi. Kalian baik-baik saja. Baik deh, paman keren. Ternyata benar, kau panggilku. Cia. Nona Su. Nona Su ini terkena racun mematikan. Racun Duan Hunsa. Tapi Cia jelas-jelas sudah meminum penawar yang dibikin Xiaoshu. Kenapa masih bisa begini? Semua persediaan sudah diberikan ke Logi. Bagaimana nasib kita? Kita harus lapar di sini. Dia. Kasio, Suci sudah tahu sejak awal bahwa kiamat akan datang. Pasti dia punya persediaan di tangannya. Kalau kita bisa mengendalikannya, apa kita masih khawatir tidak punya makanan? Suci, dasar bodoh. Penawar berikanmu palsu. Asli. Tidak akan kuberikan dengan mudah. Tanpa barang, penawar asli ada di tanganku. Suci, cepat atau lambat akan berlutut. Kasih bersedia. Memang Kasio, bijaksana dan berpandangan jauh. Kakasu, kamu paham soal Ramanadi? Masih ada cara untuk menyelamatkan Kak Cie, kan? Kumohon. Aku lebih ingin menyelamatkannya daripada kamu. Aku ada periode ke 88 dari klinik pengobatan keluarga Su. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas kami. Hebat Tuan Su, Anda pasti bisa meracik. Penawar racun Duan Hunsan, kan? Resep penawar racun Duan Hunsan. Kakekku belum ajar saya. Ayo cari kakekmu. Asal kita temukan dia, Kak Cie pasti bisa diselamatkan. Tapi kakek sudah betapa di desa Cishui. Bertahun-tahun, aku sudah mencarinya. Tidak kurang dari 100 kali. Lembah-lembah di desa, gua sudah kugali semua. Bayangannya pun tak kelihatan. Tenang. Dengan dua-dua di sini, pasti bisa menemukan kakak Shu. Ya, lupa ada kecil ini. Dua-dua telepati? Mungkin dia bisa dengar hati kakek Shu. Kakek sering memetik obat di sekitar Danau Anggrek. Kita bisa bawa dua-dua ke sana untuk melihat-lihat. Danau Anggrek. Astrogain tumbuh di tepi Danau Anggrek. Sangat langka sekali dalam 100 tahun. Apakah ini takdir? Tidak ada waktu untuk ditunda. Kita harus segera berangkat sekarang. Tolong. Mama, aku mendengar suara kakek meminta tolong. Dia ada di sana.
Kakek. Kakek, siapa yang melukai Anda? Shumo yang melakukannya. Semua demi estrogen. Asta, kau tahu? Kakek. Xiaoshu. Menurut perhitungan, racun Duan Hunsan seharusnya sudah mulai bekerja. Sekarang, apakah kau merasa ujung jari mati rasa dan kepala pening terasa mau pecah? Jangan banyak omong. Apa maumu? Jika ingin penawar racun, tukar dengan semua persediaanmu. Kau. Tanpa penawarku, kau tidak akan bertahan sampai malam ini. Aku akan menunggumu di rumah kita. Aking, jangan selamatkan aku. Aku sebentar lagi tidak akan bertahan. Temanmu terkena racun Duan Hunsan. Resep penawarnya ada di buku obat di pavilion pengobatanku. Kakek, barusan kau bilang Sumo yang menyakitimu. Ya, Sumo memburuku demi mendapatkan bintang daun anggrek. Bintang daun anggrek adalah benda yang dijaga turun-temurun oleh keluarga Shu. Benda penyelamat dunia, bisa menahan kekeringan, bisa menawar racun. Kau harus menjaganya dengan baik. Jangan biarkan orang jahat merebutnya. Tidak, kakek. Kak Cife, tidak bisa. Sudah terlambat. Kita harus berpisah. Kita harus cepat-cepat mencari Xiaoshu. Orang itu yang membawa penawarnya. Xiaoshu, kamu. Aku rajikan tidur ke Beef. Xiaoshu, kami sudah siap. 1 truk bahan kebutuhan. Cepat serahkan penawarnya. Hanya 1 truk? Bukankah sudah kukatakan padamu? Mau semua barang. Penjahat, jangan keterlaluan. Berani melawan sekarang. Tinggal 2 butir. Kamu. Jangan banyak omong. Gua tidak sabar menunggu kalian. Xiaoshu, bagaimana kamu bisa menjamin penawar ini asli? Itu mudah. Cuma kasih semua penawar yang tersisa. Aku dan dia masing-masing 1 butir. Bagaimana? Cukup tulus kan? Jangan pedulikan aku. Jangan berikan semua bahan padanya. Cife, nyawamu lebih penting. Xiaoshu, aku akan mengantarmu mengambil bahan. Setelah kamu dapatkan bahan, baru serahkan penawarnya. Setuju. Setelah aku dapatkan bahan, kalian semua jangan harap bisa hidup. Siang, ayah bajingan itu sama sekali tidak berniat sungguh-sungguh memberikan penawarnya. Dia mau tipu barang, membunuh semua orang. Iyalah, aku tertipu lagi olehnya. Penawar. Aku sudah mengembangkan penawarnya. Sumo dalam bahaya. Cepat selamatkan dia. Ayo. Lihat, persediaan ini cukup untuk bajingan seperti kamu. Hidup 10 kali lipat, kan? Di halaman barang banyak, rumah dalam lebih banyak. Di mana kunci rumahnya? Perhatikan baik-baik. Ini baru penawar yang asli. Apa yang kamu lakukan? Ingin penawar? Mimpi. Kamu orang yang tidak menepati janji. Di akhir zaman ini, pemenang adalah raja. Dan kalian, semua adalah pecundangku. Matilah dengan tenang. Orang jahat adalah kau. Kebetulan,
Obat penawar terakhir ini akan kusimpan untuk diriku sendiri. Kamu sudah gila. Ini obat penawar terakhir. Obat penawar terakhir ada di sini. Apa? Tidak mungkin. Shumo bilang obat penawar ini hanya dia yang bisa membuatnya. Kalian pasti membohongiku. Percaya atau tidak, terserah kamu. Pergilah mati di tempat lain. Jangan kotori tempat kami. Ayah brengsek menanggung akibatnya sendiri. Sungguh puas. Tertawalah selagi bisa. Utang ini akan kubayar dengan bunga. Kalian bayar nyawa. Chu Rongqing itu, dia berani mengambil bunga bintang daun. Bunga bintang daun lagi. Gila sekali. Gali tanah sedalam 3 kaki. Cari dia, geledah. Anda Xiaoshu? Wushu? Iya, saya. Saya pernah beli racun patah jiwa dari Anda. Jangan so akrab. Dengar yang tidak seharusnya, mati. Jangan bunuhku, Bashu. Tahu. Di mana bintang daun dan Bashu? Katakan. Saya temukan bintang daun. Bisa kasih saya penawarnya? Berani syarat? Saya punya cara yang pasti berhasil. Saya beri 1 peluang. Kak Xiao, kenapa kamu pulang bersama Bos Yu? Kak Xiao, kamu tidak memberiku racun Duan Hunsan. Kamu ingin membunuhku. Panik apa? Kan tidak langsung mati. Setelah kita dapatkan bunga daun bintang dan obat penawarnya, pasti ada bagian. Sebenarnya maksudmu apa? Aku ingin kamu berpura-pura keracunan, menyusup ke tempat suci sebagai mata-mata. Bawa kecil dua-dua bagiku. Jadikan dia sandera. Dengan sandera, Suci pasti akan patuh mengirimkan bunga daun bintang untukku. Kak Xiao pintar. Kak Xiao, kurelakan. Kalau sampai gagal, kalian berdua harus mati. Kakak Cibe, aku Shile. Ini Shile. Buka pintunya. Shile, apa yang terjadi? Kakak Cibe, Xiaoshu sudah gila. Olan, apa terjadi? Aku mau mencarimu untuk laporkan urusan. Tapi ternyata Xiaoshu dia malah memberiku Duan Hunsan katanya. Kita mau mati dengan dia. Memang benar, Duan Hunsan. Si imut Xiaoshu ini harus dicari cara untuk menghentikannya. Kau duduk makan. Si imut ini, asal kita jadikan dia sandera. Makanan, bunga aster. Semuanya akan jadi milik kita. Mama jahat. Paman ini orang jahat. Tunggu dan lihat saja. Kak Cihe, lihat kamu sibuk sekali. Membuat susu seperti ini. Biar aku saja yang lakukan. Oh, terima kasih. Sayang, malam ini ikut aku. Pasti ibumu. Nangis sambil kirim bintang. Kamu sudah minum susu yang kubuatkan. Seharusnya kamu pingsan, kenapa tidak? Suci tak jahatmu, Shile. Kenapa kamu melakukan ini pada putriku? Kak Cihe, ampun.
Ini Xiaoshu. Dia bergaul sama Sumo. Mereka itu paksa aku sendiri dulu. Mereka memikul racun. Kalau aku tidak melakukannya, aku mati. Ampun, Kak. Sumo, kamu lagi. Siapa Sumo ini? Dia awalnya adalah murid langsung kakek. Tapi kemudian kakek menemukan dia. Diam-diam meneliti bunga bintang daun. Dan ingin memilikinya sendiri. Jadi dia diusir dari keluarga Su. Tak disangka demi bunga bintang daun, dia sekarang sudah tak punya hati nurani. Tidak, kita tidak bisa hanya diam menunggu. Aku punya rencana. Su Rongqing. Tak kusangka kau datang sendiri. Kasih bunga daun bintang cepat. Sumo, kau yang bunuh kakek. Masih berani minta bunga daun bintang. Kau culik putriku. Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu. Hanya dengan kalian, berapa orang? Serang. Kabut racun mengusir binatang buas ini. Akhirnya berguna juga. Hei, sudah aku bilang beracun, masih nekat menyerah. Sekarang racunnya makin cepat bekerja. Haha. Xiao Ye. Serangku. Mati. Tidak. Di mana Xiaoshu? Bodoh. Kau terjebak dalam tipu daya pengalihan perhatianku. Xiaoshu, lepaskan Zomo dan Duo-Duo. Serang saja aku. Bukankah kau menginginkan ini? Suci Ye, bawa Strogaina. Tinggal di sini. Yang lain, ikut aku. Tidak, ini terlalu berbahaya. Pergi. Jangan khawatir. Si Sumo itu bisa tolong kami ya. Pak Shu, lihat. Bunga bintang daun juga sudah saya bawa untuk Anda. Penawarannya. Anda palsu dari riset. Saya tahu. Mengapa Anda menginginkan bunga bintang daun? Pak Shu, penawarnya. Ambil obatnya. Pergi. Tunggu sampai aku dapatkan penawarnya. Aku tak peduli siapa semua berisik itu. Semuanya mati. Tunggu. Suci, apa yang ingin kamu lakukan? Dua-dua, lihat kamu. Tunggu sampai aku dapatkan penawarnya. Sumo yang brengsek itu, semuanya akan kubunuh. Xiaoshu, apa yang kamu katakan? Bos Shu, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tembakmu lubang. Kau ini, Xiaoshu, sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Penawarku, Suci. Semua ini karena perempuan ini. Jika aku tidak bisa hidup, kau juga jangan berharap bisa hidup. Tambahnya, pengembangan reagen astrogen sudah benar-benar tidak ada harapan lagi. Kasya, kamu baik-baik saja. Sumo, kamu sungguh licik. Kamu pikir aku akan bekerja sama dengan orang bodoh sepertimu? Aku akan membunuhmu. Xiaoshu, karena kamu sudah menemukan astrogen, biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Jika kamu berani berbuat curang lagi, nasibmu akan sama seperti dia. Oh. Apa? Aku bisa mendengar pikiran orang lain? Hihi. Mama, si penjahat ini juga tertipu. Profesor Su, ini bisa dibilang aku menyelamatkan nyawamu kan, Aster? Aku bisa membuat kamu reagenister, tapi keadaan dunia sekarang terlalu kacau. Itu mudah. Aku akan menyediakan laboratorium untukmu dan mengirimkan pengawal melindungimu 24 jam. Dengan bantuan kekuatan Sumo, aku bisa tenang bikin reagen. Semua orang akan tertolong. Profesor Su memang sesuai dengan reputasinya. Tanaman yang layu selama setengah bulan ini ternyata bisa diselamatkan. Sumo, kau sudah lihat sendiri efek reagen Aster.
Jadi, apakah aku dan duo-duo boleh pergi sekarang? Pergi? Bercanda apa kau? Lebih baik kamu mati di sini. Jadi, hanya aku yang punya reagent asterophilite di seluruh dunia. Ini aku cepat jadi orang terkaya di dunia. Akhirnya, aku menemukan kalian. Kalian membuatku hampir mati keracunan. Mati tarik kalian. Malam ini, aku akan memasang bom di laboratorium. Kita lihat saja nanti. Xiaoxu, kau benar-benar gila, tapi tidak apa-apa. Aku jamin kau tak gagal. Katakan, bagaimana cara kau ingin mati? Kau pikir, aku akan diam saja menunggu kematian? Apa maksudmu? Region astrofilm yang asli, sudah lama aku berikan pada Xiaoxu. Apa? Si sampah itu ternyata masih hidup. Sumo sebodoh ini? Aku dan Xiaoxu sudah merencanakannya. Malam ini pasti akan mengirimnya ke alam baka. Dasar jalang, berani-beraninya bekerja sama dengan Xiaoxu mempermainkanku. Mencari mati? Tidak, kalau dia dibunuh, Xiaoxu tidak akan ditemukan. Harus memancing Xiaoxu datang. Suruh dia menyerahkan reagen asterophilum. Baik. Nyawamu kubiarkan dulu. Tunggu sampai Xiaoxu datang malam nanti. Akan kuhabisi kau. Dua sampah masyarakat ini sudah waktunya menerima balasan. Suci tidak boleh kau dapatkan dengan mudah. Sebelum mati, biarkan aku menyiksamu sekali lagi. Ternyata benar, pasangan anjing ini bekerja sama menipuku. Xiaoxu, apakah kau tidak menginginkan penawar racun luar sana lagi? Sumo, kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Tiga hari Cie tak pulang. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Cepat ke laboratorium, bawa reaksi sinyalan saat kekacauan. Tidak ada waktu untuk ditunda. Kita harus segera berangkat. Kau kira aku akan percaya padamu lagi? Ingin aku mati? Kalian semua jangan harap bisa hidup. Semua jangan coba-coba meninggalkanku. Pergi kau. Istri, tolong aku. Pergi. Akhirnya selesai. Selanjutnya, waktunya membuat tanah ini kembali hijau. Terima kasih atas reagen anggrek bintang yang dikembangkan oleh Profesor Su. Akhirnya umat manusia menyambut titik balik di akhir zaman. Cie. Sebagai pahlawan terbesar yang menyelamatkan dunia di akhir zaman, tidak menghadiri upacara penghargaan PBB, bukan sangat tidak pantas? Ini bukan prestasiku sendiri, tapi juga milikmu, Xiaoye, Hongqing, dan duo-duoku. Hongqing, apakah kamu benar-benar akan bersama kami berakar di pedesaan? Harta keluarga yang diperebutkan itu tidak menarik. Aku berencana tinggal di sini, mewarisi warisan kakek. Lanjut riset obat. Kita semua tahu untuk siapa kamu tinggal. Untuk siapa? Kamu fokus saja mengasuh anak. Hah? Dua-dua, cepatlah besar. Aku sudah tidak sabar mengajarimu berburu nanti. Semua hewan gunung, milikmu. Bagaimana? Kamu ingin mengubah putriku menjadi anak serigala juga?